Nah, demonstrasi kontekstual kali ini yang kita bahas adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana kita kenal sebagai pelopor Bapak Pendidikan Indonesia. Bagaimana sih filosofi pendidikan menurut beliau? Mari kita kulik sebagai berikut. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Makna Ing Ngarso Sung Tulodo itu berasal dari kata Ing Ngarso yang diartikan di depan, Sung yang artinya saya, dan kata Tulodo yang artinya tauladan. Dengan demikian, arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama ini adalah ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada Ing Madyo Bangun Karso. Makna Ing Madyo Bangun Karso berasal dari kata Ing Madyo yang diartikan di tengah-tengah, bangun yang memiliki arti membangkitkan, dan karso yang memiliki arti bentuk kemauan atau niat. Jadi seorang pendidik mesti dapat membangkitkan semangat dan berkreasi untuk peserta didik kita. Dan yang terakhir yang sering kita dengar adalah Tut Uri Handayani, dirangkai dari kata Tut Uri yang memiliki arti mengikuti dari belakang, dan kata Handayani yang memiliki arti memberikan motivasi atau dorongan semangat. Dengan demikian, semboyan Ki Hajar Dewantara yang ketiga ini memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau juga memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia yang beradab, maka salah satu kunci yang paling utama adalah pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Lalu, kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang mana mereka tumbuh dan berkembang pada masa kecakapan abad 21. Ada 3 asas trikon Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan sistem pendidikan. Yang pertama, continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Tahap demi tahap, pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Yang kedua adalah convergent, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga pendidik dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja. Hal tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita ingin pakai. Yang ketiga ada konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, agar dapat menuntun tumbuh kembang peserta didik secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Nah, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pandangan filosofis padi oleh Ki Hajar Dewantara bahwa padi merupakan bentuk produk dari bagian suatu kebudayaan, baik itu secara adab maupun barang yang dihasilkannya. Menurut beliau, pertumbuhan padi ditentukan atas perlakuan oleh petani yang mengolah padinya sendiri. Adanya usaha, inovasi, daya upaya, atau cara-cara ilmiah untuk memperbesar hidupnya padi merupakan tantangan bagi petani bagaimana cara untuk memperbaiki sawahnya. Petani yang dimaksud adalah kita sebagai tenaga pendidik. Nah, itulah pemikiran-pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mana kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Thanks for watching.